Di League Phase itu performa PSG kurang meyakinkan ya, Mas? Kurang meyakinkan dibandingkan 4 tim ini ya. Di antara 4 tim ini ya. Sekarang harapannya Arsenal cuma Liga Champion. Mau nggak mau harus. Mau nggak mau fokusnya kalau dibilang mereka ini justru menguntungkan mungkin ya. Dua tim yang akan saling menggagalkan treble satu sama lain. Betul. Ternyata treble-nya Inter sudah dikubur dulu sama AC Milan di Coppa Italia. Nah, kalau seberapa pengaruhnya mungkin kita bisa tanya ke Real Madrid kemarin. Ternyata tidak terlalu berpengaruh. Iya, tetap saja. Yo, jumpa lagi dengan saya Ari Prayoga dan rekan saya Gia Yuda Pradana dalam acara Bareng Bola, karena main bola itu barengan. Kalau sendirian siapa, Mas? Arsenal. Wah, Arsenal yang sendirian. Mas. Kenapa kok bisa Arsenal? Karena kita ngomong Liga Champion ini ya. Liga Champion. Kan sudah masuk 4 besar, tinggal 4. Betul, Arsenal, PSG, Barcelona, Inter Milan. Dari 4 tim ini hanya Arsenal yang harapan juaranya cuma di Liga Champion. Kalau PSG kan bisa treble, Barcelona bisa treble, Inter Milan treble-nya sudah hilang di Coppa Italia kemarin. Double bisa lah ya, double. Ya, tapi masih bisa Serie A sama Liga Champion. Betul. Nah, sudah dibocorin Mas Gia tadi, kita akan kupas tuntas Liga Champions yang kini sudah memasuki fase semifinal ya. Semakin seru ya Mas Gia. Tinggal sedikit. Iya, sedikit lagi lah. Habis ini ketahuan siapa yang juara. Nah, kita recap dulu aja. Sebelumnya kita kasih tahu siapa aja sih peserta semifinal Liga Champions musim ini. Siapa aja Mas Gia? Seperti tadi sudah dibilang, yang pertama Arsenal lawan PSG, yang kedua Barcelona lawan Inter Milan. Nah, kalau kita kilas balik ke perempat final di fase sebelumnya, gimana sih performa mereka ini? Kita ngomong perempat final, kita baliknya sedikit aja mungkin ya. Oke. Arsenal dulu. Secara tidak terduga menyingkirkan rajanya Liga Champion Real Madrid dengan agregat 5-1. Mereka sangat iya itu meyakinkan sekali. Sangat meyakinkan. Padahal peluangnya tidak meyakinkan. Oke. Arsenal kan kita tahu tidak punya striker kan ya waktu itu. Iya. Sudah pernah kita bahas itu. Sudah pernah dibahas sebelumnya. Kok bisa-bisanya mengalahkan Madrid 3-0 di Emirates waktu leg pertama. Kemudian waktu di Bernabeu mereka menang lagi. Padahal Real Madrid punya itu tadi ya, remontada itu. Punya remontada. Kan terkenal mengerikan itu ya buat sebelum leg kedua kan remontada. Optimisme itu masih ada, ternyata 2-1 dan jadinya 5-1 pemirsa. Dan di berikutnya lawannya itu PSG menyingkirkan wakil Inggris 2 kali berturut-turut, Liverpool di 16 besar dan Aston Villa di perempat final. Setelah dari Liverpool sama Aston Villa ketemu wakil Inggris lagi, Arsenal. Padahal kalau sebelumnya kita flashback dulu, di League Phase itu performa PSG kurang meyakinkan ya, Mas? Kurang meyakinkan dibandingkan 4 tim ini ya. Di antara 4 tim ini ya, PSG itu paling banyak kalah. Dari perjalanan match day 1 sampai ke semifinal, sampai perempat final lah. Seperti itu. Nah, berikutnya siapa lagi tadi? Barcelona ya. Barcelona ini yang di musim pertama Hansi Flick ternyata begitu ganas seakan mereka tuh berjodoh gitu ya. Berjodoh kayaknya. Nggak kayak Arsenal dengan trofi Premier League yang tidak berjodoh itu ya. Saya nggak ikut-ikut kalau itu. Nggak ikut-ikut. Abis juara nih ya. Barcelona. Mereka kan menyingkirkan Borussia Dortmund. Meski sempat kalah di leg kedua. Tapi leg pertama sudah terlalu besar agregat. Sudah agregatnya itu ya. Inter Milan menyingkirkan rivalnya Dortmund, Bayern Munchen. Menang 2-1 di Allianz Arena, kemudian imbang kalau nggak salah waktu leg kedua. Nah, terus kalau undiannya kan sudah tidak diundi lagi nih Mas Hari. Iya, sudah undiannya sesuai kan sudah dari awal bahkan tuh ya. Jadi langsung sudah ketemu nih. Arsenal lawan PSG dan Barcelona lawan Inter. Nah, itu yang akan kita lihat. Tengah pekan ini. Kalau leg pertama itu dibuka dengan duel dari Emirates. Arsenal versus PSG. Gimana nih Mas Gia? Persiapan kedua tim menuju laga ini? Persiapannya gini ya, kita lihat mungkin dari catatan pertemuan. Paling gampang itu ya, match D2 mereka sudah ketemu di Emirates. Musim ini? Iya. Arsenal menang 2-0.
Kai Havertz sama Bukayo Saka. Tapi perlu diingat, waktu itu Dembele belum segacor di musim-musim yang sudah berjalan kan ya? Betul. Belum ada ke Maradona juga. Maradona belum datang juga. Itu makanya masih memanaskan mesin kayak gitu dari ya. Mungkin ini nanti peluangnya bisa dibilang kita tidak bisa melihat pertemuan dari leg pertama ini pasti akan seperti itu, tidak. Karena banyak hal yang sudah berubah dinamikanya begitu. Iya. Nah, kan Arsenal juga baru gagal menjuarai Premier League lagi dan 3 musim beruntun. 3 musim beruntun. Sekarang harapannya Arsenal cuma Liga Champion. Mau nggak mau fokusnya kalau dibilang mereka ini justru menguntungkan mungkin ya, karena lebih fokus. Apalagi pengalaman menyingkirkan Real Madrid. Nah, ya kan? Itu semakin menambah. Kemungkinan nanti Arsenal menang, tapi mungkin tidak setelah yang leg pertama seperti itu. Leg pertama lawan Real Madrid. Kok leg pertama? Pertemuan sebelumnya. yang 2-0, yang 2-0. Soalnya kan kemarin kan ada daftar cederanya bertambah nih. Thomas Partey. Dengan cedera-cedera yang sudah ada itu masih bertambah lagi. Contoh Thomas Partey. Kemungkinan nanti kan jadinya Declan Rice akan lebih tanggung jawabnya itu mungkin lebih besar di lini tengah gitu. Kalau kemarin waktu lawan Real Madrid kan lebih bisa fokus menyerang dan mengatur permainan gitu Mas Ari. Tapi mungkin nanti ini seperti itu. Kan nggak ada Thomas Partey. Padahal Mikel Merino yang seharusnya bisa pengganti kemungkinan besar akan dipasang sebagai striker lagi. Gimana ini menarik nanti ini strategi dari Arteta ini ya Mas. Mungkin kita tidak bisa menebak isi kepala Arteta ya. Ancelotti saja tidak bisa gitu loh. Apalagi sekelas Ancelotti, apalagi kita ini yang cuma remahan apa dibandingkan Ancelotti kan gitu ya. Nah, peluangnya saya rasa Arsenal masih punya peluang bagus untuk menang di leg pertama itu Mas Ari. Apalagi setelah dipastikan secara matematis tidak bisa juara Premier League lagi seperti itu. Tapi PSG juga mungkin ya Mas. PSG kan harusnya sudah belajar banyak dari kekalahan yang dialami Real Madrid di Emirates ya. Harusnya. Kok bisa kalah sih mereka? Nah, sekarang PSG kira-kira apa nih yang disiapkan oleh Enrique ini nanti? Kalau kemarin saya sempat baca waktu dari kekalahan pertama Arsenal ya, dari kemenangan leg pertama Arsenal atas Real Madrid. Apa sih yang bisa bikin Arsenal sampai menang 3-0? Nah, itu salah satunya adalah mereka membuat Real Madrid dalam posisi tidak bisa mengembangkan permainan. Jadi kayak celah-celah untuk itu pressingnya kan bagus tuh. Setelah itu begitu kebobolan 1, Madrid dipaksa menyerang, ada celah, serang lagi, bobol lagi, meskipun 2 kali lewat bola matinya Declan Rice. Puncaknya dari yang gol ketiga kan gitu. PSG kita Luis Enrique kan ya. Kalau dilihat dari kaliber pelatihnya mungkin kan mereka ini seimbang ya. Maksudnya bukan pelatih tangan ya. Tapi kalau menurut saya PSG nanti ini harus menghindari berada di posisi seperti Madrid. Jangan sampai kalah telak di leg pertama. Jangan sampai PSG membutuhkan remontada seperti Madrid. Susah nanti ya. Meskipun Arsenal krisis pemain, tapi mereka membuktikan dengan menyingkirkan Real Madrid, mereka tidak bisa diremehkan. Nah, itu tadi. Kalau Mas Gia prediksi Arsenal tetap akan unggul, tapi nggak tidak setelak mungkin. Setelah yang di pertemuan pertama maupun leg pertama lawan Madrid. Tapi PSG juga tidak bisa diremehkan oleh Arsenal karena Liverpool sama Aston Villa saja tidak bisa menghentikan mereka. Seperti itu. Jadi apalagi banyak faktor ya. Apalagi kan kini PSG udah juara nih di Liga. Sudah juara Liga, meskipun unbeaten-nya sudah terpatahkan. Iya, kemarin baru kalah. Jadi ya bisa fokus lah ya. Fokusnya lebih ke jadi
kan masih ada Coupe de France tapi masih bulan depan. Pokoknya yang sekarang ini semifinal. Apalagi Arsenal sama PSG ini punya kesamaan. Apa tuh? Belum pernah juara Liga Champions. Nah, itu dia. Itu motivasi besar. Itu. Motivasi besar. Salah satunya pasti dari mereka ini akan selangkah lebih dekat ke impian yang belum pernah terwujud seperti itu Mas Ari. Betul. Tapi Arsenal juga belum pernah kalah lawan PSG. Itu menariknya juga. Gimana nih rekor 5 pertemuan? 5 pertemuan, 2 kali menang, 3 kali seri. 2 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, Arsenal 2 kali menang, 3 kali seri. Sisanya 3 kali seri. Yang terbaru ya di fase Liga kemarin yang itu 2-0 itu ya. Yang 2-0 itu. Arsenal sama PSG. Oke, cukup saja kalau Arsenal versus PSG. Intinya Arsenal lebih diunggulkan, tapi PSG bisa memberikan apa ya? Kejutan gitu. Bukan ya. Kejutan mungkin ya. Shock terapi mungkin. Shock terapi gitu ya. Kemudian kita beralih ke laga selanjutnya antara Barcelona versus Inter Milan. Leg pertama di kandang Barcelona. Meskipun bukan kandangnya ya sebenarnya. Bukan kandang. Iya, karena direnovasi ya, karena sementara. Direnovasi. Bagaimana Mas Kia pertandingan yang ini? Barcelona lawan Inter Milan. Mereka kan sebelumnya sudah pernah bertemu di babak yang sama. Semifinal 2009-2010. Waktu itu Inter Milan dilatih Jose Mourinho dan finish dengan treble. Yang musim treble itu. Musim treble. Mereka kan di semifinal lawan Barcelona itu mereka menang 3-1 di San Siro, kemudian kalah 1-0 di Camp Nou. Kalah 1-0 sudah cukup. Jadi buat Barcelona ini bisa jadikan pelajaran. Leg pertama jangan sampai Inter menang. Karena leg kedua Inter akan bertahan habis-habisan. Layaknya tim Italia. Iya. Nah, kalau Barcelona kan kita tahu baru saja juara Copa del Rey. Copa del Rey yang dikalahkan tim rival kelasnya. Nah, itu. Mereka masih punya misi treble winners. Jadi mungkin motivasinya akan sangat berlipat ya Mas Kia. Ini bukan kalau sekedar motivasi mungkin sama ya, meskipun Inter sudah habis ambisi treble-nya dengan kekalahan di Coppa Italia, tapi siapa sih yang nggak mau lolos ke final Liga Champions? Apalagi mereka kan terakhir lolos ke final Liga Champions itu juga sudah lama, masing-masing kan sudah Inter sama Barcelona maupun Arsenal maupun PSG seperti itu. Biasanya kan terakhir kan Manchester City, Real Madrid, tapi mereka kan semua sudah berguguran. Nah sekarang ini kayaknya itu. Nah Barcelona sendiri sama Inter ini mungkin sebelum final Coppa Italia kemarin kan kita sempat bahas ini dua tim yang akan saling menggagalkan treble satu sama lain. Betul. Ternyata treble-nya Inter sudah dikubur dulu sama AC Milan di Coppa Italia. Nah, sekarang Inter ini motivasi tambahannya itu adalah menggagalkan ambisi treble Barcelona. Masalahnya Mas Gia ini ya. Inter ini sekarang lagi dalam penurunan performa yang menurut saya sangat terjal gitu ya menurutnya. Mereka kalah 3 kali beruntun. Kok bisa ya Mas Gia? 3 kali beruntun tanpa sekalipun mencetak gol. Itu loh. Nah, itu yang semakin parah itu. Melawan Barcelona di mana mereka harus mencetak gol, mereka justru sedang kering gol. Sulit ini Mas Ari. Kalau performa mungkin kelelahan mungkin ya dari setelah habis-habisan lawan perempat final itu nih kayaknya. Kan setelah situ kalahnya kan? Setelah itu. Mereka kalah dari Bolonya, kemudian AC Milan, dan terakhir kemarin lawan Roma. Iya benar. Ya. Di saat Barcelona baru juara, Inter malah menelan kekalahan ketiga beruntun gitu. Jadi kekalahan beruntun. Apa ya? Kesannya itu kedua tim lagi dalam performa yang bertolak belakang. Benar Mas Ari. Mungkin nggak Inter di sini bangkit atau malah justru Barcelona yang semakin menegaskan dominasi mereka. 50-50 kalau saya bilang ya. Soalnya kan kalau kita lihat performa Inter ya. Performa Inter dulu. Inter kan di Liga Champions musim ini ya. Iya. Itu sulit dibobol. Lawan di kandang tidak pernah kalah. Waktu tandang cuma kalah sekali lawan Leverkusen 1-0.
Kebobolan yang lainnya lawan Bayern 1-2. Selain itu mereka imbang Clean sheet. 0-0 lawan City, Young Boys menang 1-0, 1-0 lawan Sparta Praha dan 2-0 lawan Feyenoord. Mereka pertahanannya kuat meskipun belakangan ini tidak bisa mencetak gol, tapi Ya. pertahanannya masih bisa dibilang mungkin memang sengaja diistirahatkan atau gimana ya. Nggak tahu. Mungkin. Tapi potensi untuk mereka merepotkan Barcelona di kandang Barcelona itu masih ada seperti itu. Oke. Kalau saya lihat. Nah, sementara di Barcelona sendiri, meskipun mereka baru saja juara, terus kemudian performanya lagi di puncak, tapi mereka nggak akan bisa mainin striker utama mereka, Lewandowski. Striker utamanya Lewandowski. Seberapa pengaruhnya? Kalau Absennya seberapa Lewandowski. pengaruhnya mungkin kita bisa tanya ke Real Madrid kemarin. Ternyata tidak terlalu berpengaruh. Iya, tetap saja. Masih 3-2 menangnya itu. Masih ada Ferran di depan buat gantiin Lewandowski, meskipun Oke. tidak setajam, tidak sefinisher Lewandowski. Oke. Tapi dari situ gaya permainannya jadi berubah, jadi tidak pakai target man mungkin kayak gitu tadi ya. Mungkin. Masih ada Rafinha sama Lamine Lamine Yamal, Yamal. ada Dani Olmo juga di tengah kayak gitu. Ferran Torres juga jangan sampai dilepaskan oleh back Inter nanti ya. Jadi lengah kayak gitu kebobolan juga sama Madrid kemarin di pengalaman gitu kan. Nah, satu back Inter yang selalu jadi andalan di laga-laga sebelumnya itu adalah Acerbi. Acerbi, semua di kantong. Iya, semua di kantong kita masuk Harry Kane. Semua Nah, bagaimana untuk di laga semifinal kali ini, Mas Gia? mengantongi Ferran Torres? Bisa. Tapi yang on fire Gamal pindah. Masalahnya yang lain itu gimana Nah. yang meredamnya kayak gitu Mas Ari. Tapi kemungkinan Barcelona menang ini kayaknya. Menang, Tapi ya? mungkin tidak besar. Tidak besar. Tidak besar. 1-0 aja 1-0 mungkin kayaknya ya. mungkin ya. Tapi itu sudah cukup mungkin untuk leg kedua di mana mereka akan sama-sama lebih open, lebih terbuka mungkin mainnya di leg kedua kayak gitu. Tapi ya itu Barcelona akan tetap lebih diunggulkan. Tapi kalau ternyata pertahanannya Inter mendadak sakit seperti lini depannya, Ya wassalam. 3-0, 4-0 itu bukan sesuatu yang mustahil untuk Barcelona yang sekarang gitu. Betul, Meskipun betul. tidak ada Lewandowski. Iya, hobinya Barcelona musim ini memang pesta gol ya. Itu mungkin ya bawaan dari Hansi Flick ya. Bayern Hansi Munchen Flick. banget kan itu. Betul, betul. Kalahnya lawan tim yang tidak terduga. Iya. Nah, cukup sebegitu kita bahas dua leg pertama Liga Champions. Simak terus informasi seputar Liga Champions dan liga-liga lainnya hanya di Bolanet. Bolanet. Sampai jumpa. Dadah.